Nona Nina, oke, franchise dari Cimahi. Apa sih yang ditawarkan Nona Nina hari ini untuk warginet kira-kira teh? Boleh dikasih tahu spill dikit? Ini mungkin salah satu pilihan ya. Ya. Pilihan coffee shop di Garut. Kita punya 5 varian kopi. Pertama tuh ada kopi susu Nona Nina, itu signature ya kita. Ya, ya, oke. susu khasnya kita. Ya, susu khas kopsusnya kita. ya. Terus ada kopsunya tuh yang original. Oke. Lalu ada yang aren, itu yang salah satu best sellernya. Sama butterscotch. Oke. Terus yang non coffee-nya kita ada coklat sama matcha. Coklat sama matcha. Coba. Kalau kita harganya nggak lebih dari 15.000. Nah, itu. Harganya 15.000 aja. Semuanya. Semuanya 15.000 aja. Kamu bisa dapetin 100% Arabica kopi. Oh, itu bisa 100% Arabica. 3 donat mix donat 15.000 aja. 15.000 tuh, ini donat udah 3. Ya, ini udah satu nih. Oke, jadi kalau kita punya, katakanlah kita ke Nona Nina bawa 50.000 tuh udah dapat donat sama kopi. Iya, Masih kembalian. Kasih kembalian itu juga. Itu buat parkir 2.000 tuh, Kade. Ya. Nah, kalau dari VOP yang punya tempat gimana tuh kalau misalnya udah jam 11 tapi masih ada yang nongkrong, udah penasaran nih. Kita tuh santai ya. Kita malah senang. Oh, berarti konsep homey kita dapat. Oke. Rasa nyaman. Iya. Dan jadi ketika orang betah ya gitu tuh kayak oh nyampe nih konsep gue gitu. Iya, benar. Terlalu heboh biasa aja. Hari Jumat, sekarang hari Jumat. Oh iya. Halo Warginet, apa kabar Warginet? Sampurasun, mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sekarang kita syuting hari Jumat seperti biasa. Pada laki-laki jangan lupa Jumatan. Kepada semuanya warga Garut, mudah-mudahan hari ini aktivitasnya lancar. Dan sekarang juga saya habis podcast rencana langsung khotib, jadi kita akan ngobrol langsung aja dengan narasumber kita. Kali ini ada dari Nona Nina Coffee House. Tepuk tangan. Akang Radit dan juga Teh Yanis. Pasangan suami istri betul. Nah, di make sure dulu tadi, Oh, gak apa-apa, aman. Ya sebelum kita ngobrolin Nona Nina nih, mungkin ya, karena di sini biasanya warginet tuh suka sering nanya-nanya atau sering kayak ini buat pasangan-pasangan muda nih, gimana tips and trick dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti kita akan bedah dikit-dikit ya. Dari mulai ketemuannya di mana deh? Boleh. Di mana ketemuannya nih? Ketemu di Tinder. Nah, itu dia. Semuanya di Tinder ya. Kalau di Tinder, iya. Gak tahu gimana kita bisa jodoh. Padahal di Tinder tuh kan ada chattingnya ya. Iya. Settingnya aku khusus orang Jakarta karena waktu itu aku stay di Jakarta. Iya. Jadi nyari cowok tuh buat kayak supir aja gitu ya. Bab ya. Dia juga settingnya umur-umuran kayak Daerah Bandung. Kebetulan kita hampir 6 tahun ya bedanya ya, hampir 6 tahun. Oke. Jadi dia daerah Bandung, terus cari cewek yang seumuran dia. Karena dia udah fokus mau nikah pada saat. Oke. Tapi nggak tahu kenapa ada tuh di Tinder. Iya. Terus kita match gitu. Ketemu pertama kali setelah berapa lama hubungan di Tinder nih? Setelah chatan berapa lama? Berapa lama ya? 3 mingguan. Udah 3 mingguan langsung ketemu. Ketemu di Bandung. Dia pernah ke Bandung. Oke. Terus kayak ketemuan. Oke, langsung diajak nikah. Atau kalem dulu. Udah langsung bawa mas kawin. Langsung mau mas kawin. Jendol. Di Tinder ya? Proses 2 tahun sih. Oke. 2 tahun terus memutuskan menikah juga berat ya. Karena pada saat itu kita jauh, aku di Jakarta, dia di Bandung, terus harus gimana ya gitu kalau nikah. Terus aku juga masih terbang pada saat itu. Terus akhirnya dia gimana kalau kamu keluar aja, kita sama-sama stay di Bandung. Akhirnya memutuskan untuk itu kayak nikah. Itu berani banget ya Kang ya. Keluar aja kita sama-sama ya. Gampang banget. Itu waktu ngomong itu emang udah di planning gitu ke depannya atau spontan aja? Karena ngelihat kondisi ini saat itu kurang sehat buat dia kerjanya. Oke. Jadi banyak sakitnya gitu. Jadi aku pikir udah di Bandung aja gitu. Ya bisa dekat, bisa saling ngurus juga. Oke. Jadi di Tinder tuh 2000 berapa tuh mulai kenalan tuh? 2016 atau 16 akhir. 2016 akhir. Oke, di Tinder tuh. Kebetulan kita juga waktu Suara Garut ini nyari host di Tinder, ketemu dia. Nah, ini sebenarnya dia tuh bukan nanya-nanya dari warga, tapi penasaran. menurut apa ya teman-teman di Bandung gitu ya. Sekarang tuh di Tinder tuh bukan nyari jodoh,
Justru nyari loker justru. Oh iya. Udah mulai kayak gitu sekarang. Oh udah mulai shift ke sana ya gitu. Oh, info loker ada di Tinder. Oh, ada. Info loker ada di Tinder ya. Oke. Bisa nggak ada masalah ya? Iya. Berarti udah berjalan berapa tahun nih pernikahan nih? 7 ya. Ya 7 tahun ya. Mungkin 6 ya. Jalan 7 ya. Dari lika-liku dari awal ketemu di Tinder sampai itu masih beda pekerjaan tuh ya, masih beda-beda pekerjaan. LDRan juga. Cuma sekali. Iya, sebelum akhirnya punya usaha bareng hari ini ya. Iya, tepuk tangan dulu dong. Harapan untuk kita ya nanti dengan pasangan mulai usaha baru apapun itu usahanya. Karena Teteh dulunya pekerjaannya di mana? Di Lion Group di Batik Air sebagai pramugari. Oke. Pas cantik ya. Iya. Masya Allah. Di Lion Air sebagai pramugari. Tanya dulu alumni kampus mana? Oh, di mana tuh? STKIP. Alumni IPI Garut, mohon izin Bapak Rektor IPI, Bapak Profesor Dr. Nizar Alam Hamdani SEM, MMT, MSc, MKom. Kita punya alumni dan pernah jadi pramugari ya. Oke, ini alumni IPI. Punya bisnis yang keren hari ini. Mudah-mudahan kampus IPI bisa kontak Teteh Yanis langsung ya. Nanti ada kontak dari IPI tiba-tiba. Nomor ada nomornya. Oke, di pramugari dulu Teh. Sebelumnya Pramugari 3 tahun. 3 tahun pramugari. Karena harus menikah aja. Oke. Oh itu yang suruh keluar tuh dari pramugari itu ternyata ya. Oke. Sekarang emang kerjanya udah berarti udah capek udah. Iya. Udah badangan lah. Oke. Kalau akangnya tadi 11 tahun di mana Kang katanya Tang? 11 tahun di Bandung. Di Bandung. Apa aja tuh yang dipegang tuh? Banyak sebenarnya sih awal tuh di mungkin kalau pernah dengar itu jam tangan kayu. Terus? Awal di situ terus perusahaan berkembang akhirnya megang F&B. Iya. Dari mulai restoran, kafe, coffee shop. Salah satunya? Bar juga ada. Bar. Yang lagi ramai tuh Braci. Salah satunya bar yang di Bandung? Piuci. Nah itu teman-teman. Kemarin ada narsum salah satu wishlistnya mau ke sana katanya mau manggung di sana. DJ. Piuci itu wishlistnya. Iya. Wishlistnya di sana. Iya oke. Calling. Ya Arpandi, Noirpox ini calling nih ada nih namanya Kang Radit ya. Udah bukan orang dalam sekarang. Udah bukan orang dalam. Oke. Jadi dari masing-masing pekerjaan dari mulai F&B Tetehnya pramugari akhirnya memutuskan untuk menikah terus tiba-tiba akhirnya sekarang punya bisnis bareng di sini Nona Nina. Yang ini franchise dari Cimahi ya. Oke. Gimana tuh Teh kan Teteh berarti awalnya ya yang ngobrol sama Teh Ninanya. Jadi ya ngalir aja gitu. Memang pengen usaha apa ya gitu. Terus kebetulan dia juga kayak, aduh capek yang ngitungin uang orang terus. Kali-kali ngitung uang sendiri lah gitu. Usaha apa ya gitu. Akhirnya ketemu Teh Nina, ngobrol-ngobrol, ya udah franchisein Nona Nina ini. Dan awalnya karena emang aku kan sering ngopi yang di Teh Nina ini. Terus aku pikir kok ini nggak kena mah ya, aku ada mah nggak bisa minum kopi, kok ini bisa ya gitu. Kata Teh Nina bilang ini 100% Arabica, aman untuk lambung. Wow. 100% Arabica, 100% Arabica aman untuk lambung ya. Oke. Gitu awalnya jadi kayak buka aja kali ya di Garut gitu. Akhirnya deal nih ngobrol sama dia, deal oke. Buka di Garut, kurang lebih udah berapa bulan? Sebulan ada? Sebulanan. Lihat orang Garut nih, secara mereka ngopi dan lain sebagainya. Menurut Teteh sama Akang kayak gimana nih orang-orang Garut slow living banget soalnya kita mah. Gimana orang Garut? Memang agak beda sama Bandung ya. Iya. Bisa berbeda. Mungkin kalau sini warginet ya. Bisa kita nongkrong. Iya. Oke. Kita nongkrong datang langsung ke kemanapun tuh ya. Tujuh gitu ke kemanapun. Biasanya nongkrong. Kalau di Bandung kan mungkin walaupun pilihannya banyak banget ya, setiap belokan ada. Iya. Mungkin lebih karena males macet juga mungkin Bandung. Iya. Jadi lebih senangnya main tuh nggak Gojek. Oke. Online. Kalau di Garut kayaknya lebih senangnya langsung datang nongkrong. Tempatnya. Iya. Bedanya mungkin itu. Tapi kan Akang itu baru setahun ya di Garut ya? Baru setahun di Garut? Sebulan. Baru di Garut kan? Gimana tuh cuaca Garut? Sekarang lagi dingin-dinginnya ya. Terus jadi. Hujan terus. Badai angin kemarin di sini Kang. Betul, iya. Kemarin di sini angin tuh, teman-teman pada keluar. Kanopi lagar Abdul Hadi tuh runtuh. Kalau keluar ke sana ada tempat kayak pembuangan sampah gitu ya.
Atasnya pakai kanopi. Bolong kan? Udah terbang aja. Runtuh. Kan itu udah juga jangan juga itu. Ayeuna Kemeh tadi dia mana gitu maksudnya. Nona Nina, oke, franchise dari Cimahi. Apa sih yang ditawarkan Nona Nina hari ini untuk warginet kira-kira teh? Boleh dikasih tahu spill dikit dong. Ya buat warginet, ini mungkin salah satu pilihan ya. Ya. Pilihan coffee shop di Garut. Kita punya 5 varian kopi. Pertama tuh ada kopi susu Nona Nina, itu signature ya kita. Ya, oke. Susu khasnya kita. Ya, susu khas kopsusnya kita. ya. Terus ada kopsunya tuh yang original. Oke. Lalu ada yang aren, itu yang salah satu best sellernya. Sama butterscotch. Oke. Americano juga ada, tapi itu ya kopi Americano berarti bukan kopi susu. Plus yang non kopinya kita ada coklat sama matcha. Coklat sama matcha. Oke. Coklat sama matcha. Terus ya, kita ada macam-macamnya juga, ada makanan nemenin kopinya lah. Gitu. Bukan makanan berat banget enggak, cuman cocok lah buat ngopi-ngopi. Iya. Ini salah satunya ya. Betul, ini satunya kita ada mix donat. Satu pouch itu dapat 3 langsung. Oh iya. 3 rasa coklat, strawberry, vanilla. Oke. Terus ada cranberry cheese juga. Iya. Ini sayang kalau display doang, misalnya kita cobain. Enggak apa-apa ya. Enggak orang minta temenin gitu maksudnya. Kadewa, cobaan, Wak. Coba. Kalau kita harganya nggak lebih dari 15.000. Nah, itu. Harganya 15.000 aja. Semuanya 15.000 aja. Kamu bisa dapetin 100% Arabica kopi. Oh, itu 100% Arabica. Donat mix donat 15.000 aja. 15.000 tuh ini donat udah 3. Ya, ini udah 1 nih. Oke, jadi kalau kita punya, katakanlah kita ke Nona Nina bawa 50.000 tuh udah dapat donat sama kopi. Masih kembalian. Kasih kembalian itu juga. Itu buat parkir 2.000 tuh, Kade ya. 18.000. Ya 18.000 tuh masih aman tuh. Wih, murah-murah banget ya. Kasirnya nanya 20.000-nya boleh didonasikan. Boleh didonasikan. Coba. Oke. Kita mau coba nih kira-kira nih yang mana? Balas dendam. Karena tadi sebelumnya kita ada episode podcast juga kan. Dia tiba-tiba datang. Saya panggil langsung ke dalam ini balas dendam kayaknya. Iya. Sebenarnya udah habis ini bagian saya. Nih mau coba yang mana? Aku mau coba kayaknya strawberry deh. Nah, boleh. Ini salah satu donat varian dari sana juga ya. Berarti 3 atau 1, 2, 3 ini ya. Betul. Kalau ini apa ini yang panjang? Itu cranberry cheese. Sourdough. Oke. Makanan sehat orang yang nggak mau gendut silakan makan. Oke. Oleh silakan. Teteh dulu. Oh, aku dulu, Iya. oke. Aku nanti bagian kopinya. Malu ya saya tiba-tiba masuk. Harus dicobain di sini. Cobain di sini. Heeh. Kadea. Iya bakal boleh nggak Ada. sih salah wakna kalau gitu. Gini aja deh. Boleh. Oke. Nah ini teh ada SOP-nya gak makan donat kayak gimana? Iya bisi ada Aku masukkan nanya. Semuanya paling masuk mulut sih. masuk mulut kan udah banyak. Ini Kalau rasa strawberry. dicuil gini atau di Warginet dicuil atau digegel? Nah, gimana Kita ya? cobain ini donat yang strawberry. coba yang strawberry. Ini satu lagi, ini lead kita di Suara Garut Teh Dea sama. Ya kalau masalah cicip-cicip mah cewek-cewek jago di sini mah. Yo, coba cicipin. Yang bubuk strawberry-nya apa sih? Itu ada susunya, Iya kan? strawberry-nya. Aku keras susunya, enak-enak. Nah, Teh Dea silakan. Nasi itu ngomong kayak sendok. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana perbedaan perempuan mana yang orang Brazil, perempuan mana yang orang benar-benar perempuan gitu. Langsung Sendok beneran. dicokel weh. Untung dari Hawak. Lagi Brazil dari mana ya? Alhamdulillah ini keputusan yang baik untuk mencoba. Masih aman ya? Masih aman. Tapi aku suka loh ini bubuknya. Masih. Itu susu ya? Tapi yang strawberry ini si strawberry-nya kerasa tapi susunya kerasa juga teh. Jadi segar ya. Buat yang gak terlalu suka manis banget, kayaknya strawberry-nya ada seger-segernya gitu. Iya. Oke, tapi udah dicoba ya sih dalam nama. Terus soal rasa ini kayak gini, soal resep dan lain sebagainya, Tete tahu banget gak guys perintilan rasa dan lain sebagainya. Karena aku pecinta donat, Iya. dan aku pecinta donatnya donat kampung ya, bukan Oke. karena lebih enak aja gitu dinikmatin. Jadi ya makanya masukin menu karena aku pecinta donat. Iya, oh jadi awalnya nggak ada tuh kepikiran kalau dari Teh Ninanya apa dari request donat nggak ada. Dari Nona Nina Cimahi itu kan take away ada semua Ya. varian kopi, gak ada Nggak ada makanan. nggak ada Ya. makanan. Makanya ketika dine-in kan setidaknya ada teman kopi. Iya. Apa nih yang ada teman kopi kebiasaan orang kan sama roti. Iya, sama roti. Tapi pikir-pikir kayak donat kayaknya lucu juga ya Iya. gitu. Iya benar sih benar.
Mantap ya. Nah, Ya, boleh. boleh keluar bentar. Mau ngambil nasi nggak? Naon? Tapi main udah coba donat saya sumpah ulang Iya, lebih unggul. iya pasti dong. Aku juga mau nyobain. Sumpah enak banget teh. Banget Suka sih. bubuknya. Real. Iya, bubuk sih, bener. Memang agak merundul ya itu. Ya. Pembe. Emang murudul nah Kang yang kita cari mah bener. Murudulnya itu loh. Jadi nggak bisa jaim kalau nanti ketemuan sama seseorang. Ya. Maaf jangan makan ini, nggak bisa jaim. Itu mah yang udah bisa menerima. Padanya. Aku kayak dulu ya. Nah, lanjutin makan di belakang nih. Oh iya panggil itu kan mau. Wah. Ayo sama teman-teman lanjutin nih yang donat di belakang makan. Ini asli. Nah. Makasih ya teh. Nah. Iya. Ya, Punten. ya. Nona Nina ya. Tadi dengan Teteh senang donat kampung akhirnya bikin, dan gimana Teteh memadu padankan antara apa yang Teteh rasakan donat kampung dengan situasi saat ini sehingga dibikin kayak gini gimana tuh Teh mikirinnya? Sekarang kan harus ngikutin zaman gitu. Terus juga donat kampung juga maksudnya donat kampung tuh lebih ke nggak aneh-aneh, lebih ke bubuknya aja gitu. Terus kalau misalkan aku juga mikirin orang-orang sekarang juga jarang ya untuk yang ke manis-manis ya, lebih kurang yang manis-manis. Bener. Sekarang jadi apa nih yang bisa masuk nggak terlalu manis tapi enak juga, makanya padu padannya sama susu. Iya benar. Gitu. Iya sih benar, kerasa bener barusan ya, susunya ada. Gede wai. Heeh. 15.003. Ayo detik ya. Sempat dulu ada tuh donat kecil tuh. Donat dah. Kapital semua itu capsulok semua Kang. Udah sebulan di sini ya, Tapi sebelumnya udah tau nggak kalau di Garut itu emang lagi rame banget, kopi shop buka, warkop buka. Nah itu kalau buat Akang sama Teteh nih, yang udah sebelumnya punya concern di sana, itu sebuah tantangan kah atau justru experience baru gimana tuh? Ya salah satunya peluang baru jadi berakhir ya. Oke. Sekarang kalau misalnya maaf Bandung lagi bandingin ya, kalau kita buka Maps nyari coffee shop itu udah kejejer. Setiap jalan ada. Kadang bingung mau yang mana gitu ya. Iya. Cobain semua kayaknya sebelah nggak akan beres. Iya. Kalau di Garut kayaknya masih. Iya masih apa? Jarak-jarak. Iya masih ada jarak-jarak ya benar. Masih banyak. Oke. Iya. Harga sini juga kita harapkan bisa masuk juga ke bargaining. Iya. Ya kalau 15.000 gini sih masuk sih harusnya ya. Keluarga masuk nih. Oh sudah datang ya? Ya pasti datang. Ya pasti kita. Udah kaget langsung. Ya Allah ya Robby langsung ditolong nih harus datang. Ya pasti kita datang. Oke. Nah pemilihan tempat Jenderal Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman ya ini. Ini gimana tuh waktu itu pemilihan tempat? Teteh kira-kira kenapa ada ketawa-ketawa nih? Pemilihan tempatnya gimana nih? Gimana ceritain boleh? Memang awalnya nggak gampang nyari. Menurutnya maksudnya karena kita juga pengennya bukan kafe. Iya. Pengennya kalau konsepnya warkop. Oh justru pengennya warkop. Betul, makanya kita nyari tempat yang sebenarnya ya secara space juga nggak terlalu gede. Iya. Beda sama kafe-kafe yang lain kan mungkin space-nya gede, macam 40 gitu. Kita kan kecil-kecilan lah, gitu kecil-kecilan. Cuma pengennya yang datang tuh hangat, datangnya tuh bisa hangat, gitu bisa nyaman, kayak ngerasa di rumah. Oke. Terus kenapa tempatnya di Sudirman? Ya itu mungkin lebih ke jodoh aja sih. Oh ya. Karena kalau tempatnya pada jodoh-jodohan ya. Kita nyari ke Surugeret udah nyari banyak juga yang kita datengin, kita kontak orang, owner segala macem. Tapi mungkin pada akhirnya jatuh pilihan akhir di Sudirman. Itu juga kebetulan ya, kayak kita nyari nih tuh jatuh ke Sudirman, ketemu sama orangnya, tetangga. Tetangga ternyata ya. 3 rumah lah. Oke, ternyata tetangga. Kayak gitu kali ya, jadi bisa tawar-menawar. Tawar-menawar. Urusan duit lagi nih, tawar-menawar nih. Ujung-ujungnya duit ya. Oh, ternyata itu tetangga. Oke. Berapa rumah aja ya? 3 rumah, udah 3 Iya. Nah, oke, berarti kalau membagi waktu nih, Akang sama Teteh nih di Nona Nina nih ya, di outlet. Itu kayak gimana tuh? Lebih sering siapa yang di outlet? Sering dia, karena dia sekarang kan lebih fokus ke outlet kan. Iya.
Jadi sebenarnya dia tuh masih open jadi konsultan keuangan. Iya. Jadi sekarang sambil promo. Boleh sini, boleh sambil promo. Kalau ada yang baru buka usaha, Iya. mulai usaha atau butuh konsultan keuangan, boleh kontak dia karena dia juga masih Nomor di- open. Nomor di bawah ini ya. Open dia boleh gitu. Karena walaupun lebih fokus ke sini sambil controlling juga. Jadi ya lebih ke dia sih di outlet karena Oke. saya masih di Bandung. Jadi setiap paling Sabtu Minggu ke sini Oke. nengokin anak terutama sama Iya. outlet gitu. Jadi Masih dampak personal. Ya. saya masih kerja di Bandung. Jadi paling ya dia yang lebih ke sini. Oke. Bener. Ya, tiap hari di outlet ya. Tapi untuk bisnis, apakah ini bisnis pertama Teteh sama Akang sebagai suami istri atau sebelumnya sempat ada? Enggak pernah. Pernah. Cuman gagal ya. Oke. Gagal karena itu kita ngambil pelajaran sebelumnya di usaha kita sebelumnya tuh nggak fokus. Jadi dia kerja, aku kerja, nyerahin ke orang. Ah, ya. Hancurnya di sana sih sebenarnya. Cuma jadi pelajaran. Jadi sekarang lebih ke oke lah siapa nih yang mau ngalah gitu. Iya. Siapa yang mau ngalah, kamu yang di Garut atau aku yang di Garut? Kompromi ya, ngobrol ya pada akhirnya ya. Iya. Tapi kalau misalnya apa ya? Karena aku kepikiran nggak suami istri ini ya, pasangan tiba-tiba ngurus satu bisnis. Itu pasti kan mungkin ada waktunya di mana bentrok, beda ide dan lain sebagainya. Itu kalau sebagai pasangan gimana nyelesainnya biasanya? Bukan pernah sih, lebih ke sering. Oh sering, sering ternyata ya. Sering banget. Itu jadi kayak udah kebiasaan kita beda sekarang, udah jauh sekarang. Orangnya selama menikah kita nggak pernah lagi long distance kan. Iya. Jadi kayak udah jauh, komunikasi kurang, dia juga lebih sibuk, Iya. konfliknya juga lebih banyak. Jadi komunikasi kurang tuh jadi lebih sering sih ya sebenarnya. Ada aja lah. Ada aja. Oke, ada aja ya. Tapi alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik ya. Harus diselesaikan. Harus ya. Jam terbangnya ini udah jauh ini mah. Tuh bertahun-tahun ya. Terus sama dia. Iya jam terbang mah ini ya. Yang jam terbang mah ini sih datanya. Di Jenderal Sudirman secara layout konsep tempat siapa tuh yang punya ide? Yang punya ide sebenarnya rekan kita ada ya. Taya dan Dika, thank you Taya dan Oh si Taya oke. Oh. Thank you Taya dan Dika. Oke, udah mantap. konsepin warkop homie kita yang benar-benar homie kata orang-orang. Iya. Alhamdulillah diakui sama semua orang yang datang ke sana. Oke. Kita cuma bilang ke Taya dan Dika, please bikin homie gitu. Dan Oke. alhamdulillah semua orang bilang homie banget. Oke Taya, ternyata Anda Taya ya. Oke mantap Taya. Sukses. Fotonya bisa di-insert di sini. Fotonya harus ada ya, foto si Taya. Taya ada. Ya foto Taya nanti request ya di mana ada foto Taya di sini. Oke. Kenapa pengen homie teh? Karena yang bikin orang betah tuh kayaknya lebih ke homie ya. Kita kalau misalkan berkunjung nih ke suatu Iya. tempat, kalau misalkan kita enak ngobrol atau Nyaman. Iya benar. Kita konsepnya juga kekeluargaan sih, gak ada pegawai, gak ada apa, semuanya keluarga. Nah itu gimana tuh maksudnya kan karena gini, aku tuh pernah dengar dari beberapa pelaku F&B juga. Kadang susah tuh katanya. Kita kalau ngomongin kekeluargaan itu profesionalitas kadang tergeser tuh. Tapi kalau ngomongin profesionalitas ya wayangnya gak ada kekeluargaan. Nah kalau di sini gimana konsep Nah, teteh? justru itu kayaknya menurut kita ya, Ha. konsep itu tuh bukan salah ya. Kurang tepat. Oke. Gitu. Karena yang kita rasa ya, apalagi dia juga dulu di Matua Group juga sangat kekeluargaan. Ownernya atau CEO-nya dia juga sangat memperlakukan keluarga. Jadi kita yang kerja pun merasa kita nggak usah Iya. nggak bisa ngecewain dia Iya benar. dengan kepercayaannya dia ke kita gitu. Oke. Jadi lebih ke justru semakin kita kekeluargaan sama pegawai, Iya. itu justru pegawai itu lebih apa ya? Punya rasa lebih memiliki. punya rasa Nah itu benar sama memiliki ya Karena harus kita suruh pun inisiatif. tentuin sendirinya. Oke. Pengennya sama nungguin itu juga karena dapat sebelumnya dulu ngerasanya seperti itu. Jadi sama teman-teman kantor tuh ya udah kayak keluarga aja. Oke, berarti ini berpengaruh kepada treatment kepada pegawai dong, pasti. Treatment Akang katanya. Nah itu gimana tuh kan biasanya treatment sebagai owner atau sebagai manajer kepada pegawai itu kan ya SOP banget gitu, tegas. Nah kalau ini karena konsep kekeluargaan nih, gimana nih treatment teteh sama Akang? Sebenarnya SOP
sampai ada, memang harus ada sesuai prosedur ya. Iya. Mungkin serve tamu, Ya. nggak ada prosedurnya, Betul. tamu segala macam. Cuma lebih ke apa ya, kita ngobrol, sharing atau nggak nyuruh ya kan? Lebih ke apa? Utanya bisa kok secara bahasa misalkan kayak punten, tolong, terima Iya. kasih itu harus selalu diomongin. Oh, iya. Maka saya pun kalau misalnya tolong ke yang kerja gitu, Iya. tolong ini, mohon. Iya. Iya. Maksudnya buat saya ya mereka saya pun kerja di sini tapi kan mereka buat saya bukan kasarnya bukan babu buatan ya. Iya, Mereka- benar mereka sih. juga Iya, nolongin benar. kita, Ah. nolongin masalah hari-hari makanya Betul. bantu. Kita lagi riwa apa mereka, betul tolongin ini dong, mereka bantuin gitu kan. Jadi kan pada akhirnya saling bantu, Iya. semua pada akhirnya kan. Mutualisme ya pada akhirnya ya. Punten, tolong, terima kasih. Itu mungkin hal yang sepele tapi nggak bisa, banyak orang itu kadang ya lupa ya hal seperti itu ya. Oke. Treatmentnya kekeluargaan ya, treatment kekeluargaan di Nona Nina ini. Nah sampai hari ini melihat situasi coffee shop atau melihat coffee house ya di sini sebutannya ya, coffee house, Nona Nina Coffee House sampai hari ini itu biasanya segmentasi yang datang tuh apa? Anak-anak muda kah atau orang tua atau bahkan plural semuanya? Sejauh ini kalau aku lihat lebih ke kuliahan ke atas sih. Oh kuliahan. Orang tua menikah, keluarga ke sana sih. Oh anak-anak kuliah ya masuk ke sana karena mungkin sambil nugas juga kayaknya ya. Tadi nyari tempat yang nyaman, yang homey. Ada sama anak 2, anak 1. Oke, bukannya setiap hari berarti? Siapa? Setiap hari. Sampai Kamis kita jam 11 sampai jam 9. Oke. Jumat Sabtu Minggu itu jam 11 sampai jam 11. Sampai jam 11 lagi. Iya, bukan berarti jam 11 langsung disusirin ya, juga. Enggak. Iya, nah iya. Suka ada kayak gitu bener. Kadang kita nongkrong nih sampai jam 11 kata jam 11 itu masih pada ngerokok kadang ya. Kalian masih pada ngerokok gitu. Iya. Masih nyaman. Nah itu kadang kalau dari kita mah justru POV customer kalau di situ gaya kayaknya di itu kalau mah ngerokok heula cenah. Masih ada itu. Kalau dari POV yang punya tempat gimana tuh kalau misalnya udah jam 11 tapi masih ada yang nongkrong penasaran nih. Kita tuh santai ya, kita malah senang. Oh berarti konsep homey kita dapat. Oke. Rasa nyaman. Gitu. Iya. Dan jadi ketika orang betah ya gitu kan kayak oh nyampe nih konsep gue gitu. Iya benar. Berarti keterima nih gitu ya. Oke. Nah tadi teteh concern banget kan ke donat nih ya. Dan secara menu yang ditawarkan di Nona Nina ini dari teteh semua apa ada diskusi dengan akangnya juga atau dari teh Ninanya seperti apa? Diskusi sih dari semua ya. Iya. Kayak dapat masukan dari Taya, dari Dika, dari chef kita punya chef namanya Chef Cepi. Chef Cepi. Chef Cepi dia tuh ya kita kalau apa-apa ke dia ya. Sebelum punya warkop ini juga kita kalau misalkan ada syukuran atau apa selalu ke dia karena memang kepake gitu. Jadi lebih komunikasi sama yang masak juga gitu. Apalagi juga sekarang kayak mau bulan puasa kan kita nggak ada makanan berat kan. Iya. Belum ada makanan berat. Jadi kita lagi diskusi lagi. Oke. Oh itu berarti ya itu coming soon ya. Ada coming soon dari Nona Nina ya. Iya. Oke untuk belajar lah ya. Ya. Baru sebulan ini ya semoga kesananya makin ini lah. Iya. Tapi ketika dengerin Nona Nina gitu kayak lucu banget namanya ya. Ternyata homey tempatnya gitu. Insya Allah nanti gebrakannya di bulan Februari. Di bulan Februari pas bulan puasa ditunggu aja. Tapi bukan berarti di bulan puasa Anda godin di sana ya. Jangan ya kayaknya ya. Jadi tidak membuka tempat untuk godin kan tidak kan. nanti lihat aja gebrakannya Nona Nina di bulan Februari ya. Oke, sedang dirumuskan. Kita sebenarnya kemarin sempat kaget juga ya, kayak ada viral di Nona Nina ada makanan pakai gelas. Iya. Mie sama cireng kuah tom yum itu kan. Jadi kita konsepnya pakai gelas. Iya. Gelas enamel. Oke. Terus awalnya sih kita nggak kepikiran kok bisa viral ya, mungkin lucu juga ya pakai. Iya. Sebenarnya kita cuma nyari mangkuk atau wadahnya yang bisa menahan panas lama. Karena kan kalau mie kita kan mie-nya mie kuah susu. Kalau misalkan kuah susu itu dingin tuh kayak lebih enak aja gitu ya. Iya, makanya gimana ya caranya biar agak ini ada nih gelas orang tua. Gelas orang tua. Gelas orang tua. Itu nahan panas makanya pakai itu tiba-tiba viral.
Tiba-tiba viral ya. Oke. Buat Warginet yang belum sempat lihat, pengen nyoba langsung aja ke Nona Nina ya. Nanti editor boleh cuplikannya nanti ada ya footage di sini dikit lah ya. Oke. Siap, aman. Oke. Bahas orang tua ya Warginet. Oke. Nah, kalau di kantor nih, kalau di tempat, Teteh tipikalnya galak Teteh. Di mana di toko? Di toko atau misalnya lagi kerja itu Kalau lagi kerja saya galak banget. Asli. Bisa tanya semua orang sampai nangis galak. Iya. Soalnya gini kebanyakan sih ke anak kayak anak training. Iya. Aku suka lihat orang gak semangat. Itu faktor pertamanya kalau lihat orang gak semangat. Iya. Oke. Jadi kayak gak ada rasa ikut. Barusan baru diomongin dia ya. Oh, kan ada di sini. Iya, dia udah ada di sini orangnya. Risetnya nggak jadi ya? Berarti nggak jadi. Tadi yang footage itu wajahnya nggak jadi, orangnya udah ada. Iya. Nah, boleh sini. Ya, ya sini aja sini. Sini, ya sini. Datang nih, sini. Iya. Tadi kita baru omongin orangnya. Nah, ini udah ada nih. Kalian tepuk tangan dulu dong. Tadi aku nanya sama si Teteh, itu kenapa sih harus Homi tempatnya? Siapa sih yang punya konsep? Katanya Taya sama Dika. Betul? Betul. Kenapa? Mantap lah pokoknya. Keren. Iya. Kenapa harus ada yang kesini padahal barusan pada mau ada foto ya? Ya gak jadi fotonya, editor gak jadi, udah ada orangnya. Gak jadi. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, terima kasih Taya, terima kasih. Kalau yang nggak semangat tadi tuh. Iya, nggak semangat, terus gak ada rasa ingin tahu tuh kayak kesel aja gitu. Iya. Itu kesel bukan karena aku kesel beneran ya, tapi karena pengen mereka keluar dari sana itu bisa ngerti gitu. Iya. Jadi ya lebih ke galak sih. Orang-orang pada bilang, Tapi kalau yang rajin mah nggak kalah. Iya, fair ya. Malah justru ya, ada satu orang yang sekarang kerja di Dubai. Halo kalau nonton. Iya, sekarang kerja di Dubai. Dia dulunya sering banget nangis pas lagi training sama aku. Tapi dia ngechat ke aku, Bu, ternyata ilmu dari ibu bikin aku sekarang kerja di Dubai. Edan, saya buat kakaknya ya barusan ya, mungkin yang lihat tayangan hari ini, ya ucapan terima kasih dari Teh Yanis ya barusan ya. Padahal pas di training mah nangis. Sekarang udah di Dubai ya. Oke. Bukan cuma anak training yang nangis. Kadang saya juga nangis. Akannya juga sama. Tapi tadi kita udah ngobrol jauh, tapi aku belum sempat nanya Ari Teteh sama Taya sama Anya ini emang kenalnya dari mana atau emang sama keluarga juga? Lebih gini, saya itu sahabatan, bahkan bukan dibilang sahabat lagi, udah dianggap keluarga. Oke. Sama kakaknya Taya, namanya Elsa. Halo Beb. Oh, sama kakaknya. Saya itu namanya Elsa. Kita tuh udah kayak adik kakak lah ya. Cuma sekarang Elsa udah di Palembang. Oke. Jadi ambil sama suaminya. Sekarang adiknya kita culik. Iya, adiknya diculik. Oke. Ya kalau Tayanya sendiri secara bareng-bareng sama Tetehnya udah dari lama atau baru saat Nona Nina ini? Udah dari lama. Makanya trust untuk ngasih konsep si tempat ke Taya berarti ya. Sebenarnya dia yang lebih bantu saya. Kayak Dika maksudnya apal banget Garut lah. Iya. Bahkan mungkin ya semua coffee shop mereka udah akan datengin ke. Oke. Jadi maksudnya bisa kita masukkan ke mereka tuh buat itu tuh hal yang tepat banget. Iya. Oke. Bahkan sekarang tergantung mereka. Jadi apa-apa nanya ke mereka. Betul. Oh iya. Wah. Karena apalagi saya yang dikenal di sini kan baru Iya. maksudnya Garut belum apa lah masih banyak terus saya tahu karena dari Yanis misalkan Dit tolong ini. Aku nggak bisa lihat perusahaan langsung, gue bisa lagi mereka. Ini gimana minta masukan dong gitu. Keputusan ada di mereka sekarang ya. Kita tahu sama mereka juga lah. Oke, iya siap. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Gak kerasa ini ya Allah, udah mulai hitung mundur 5 menit katanya nih. Ya udah mau adzan ya? Oh udah mau adzan. Di sini aja Jumatan. Ya tadinya kita mau di sini Jumatan. Jadi hotel kan? Jadi hotel. Waktu geserin. Oke, sebelum kita tutup nih Kang obrolan Teh, mungkin pesan dari Teteh sendiri lah untuk teman-teman keluarga dari Nona Nina Coffee House Garut nih, sama Kangnya juga boleh dong disampaikan ke kamera. Dari Teteh dulu boleh, silakan. Buat warganet yang mau ke Nona Nina, silakan main ke rumah kita.
Rumah kita benar-benar homey banget, jadi santai aja. Terus Semoga juga bisa menikmati sajian yang kita sajikan. Semoga bisa merasakan kehangatan dari kami, dari bagian semua, dari keluarga Nonina Coffee House. Oke, sebutannya rumah ya. Rumah. Ya, Rumah datang kita ke rumah kita di Nona Nina. Oke. Untuk pegawai atau mungkin keluarga Nona Nina, dari teteh deh. Mungkin yang sempat kemarahin sama teteh, mungkin sama Akang juga, atau mungkin yang sering kerja bareng, boleh dong sedikit disapa-sapa. Semangat sayang-sayang. Semangat. Pokoknya kita saling bantu, sukses bareng. Sareng. Yeay, Akang mungkin boleh Akang. Ya kita baru jalan sebulan. Ya. Mungkin di prosesnya banyak Ya, hal yang mungkin nggak, masih panjang nih waktunya. ya mungkin ada hal juga yang mungkin berorban segala macam, tapi percayalah itu tidak disengaja. Yang penting sekarang kita punya keluarga baru di Nona Coffee House, pengennya tetap solid, makin solid. Kedepannya kita maju bareng. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Nah, karena Kang Radit Pada Jumatan kayaknya. Kang Radit sama Teh Yani sudah ngasih closing statement. Kita minta closing statementnya ke Taya sama Dika. Boleh closing statement sini? Boleh. Ini boleh dong. Boleh dong. Berdua sini. Berdua sini. Berdua. Oke. Masih sejam lagi tenang aja. Iya. Oke. Ayo. Oke. Sebelum closing statement dikit, berarti bareng-bareng sama Teteh sama Kang udah lama dong. Udah. Udah lama. Nah sebelum ke Warginet nanti promo, boleh dong kasih kesan-pesan dulu buat ini berdua, Akang Teteh ini dari kalian. Boleh. Ini mic-nya pakai yang tengah boleh, yang ini boleh silakan. Nah, Apa ya? Nadanya di C. ya nadanya di C. Bukan. Soalnya dia mata Juicy Lucy ya. Oh. Mata Juicy Lucy. Oh iya. Iya tahu. Bener. Ya gini, emang pakai kabel gitu. Oh my god. Oke. Silakan Taya. Oke. Apa ya? Bukan diutarain sih. Yang penting buat Teteh semangat sama AA. Semoga dengan usaha ini bisa berbuka-buka cabang selanjutnya. Amin. Di luar kota. Mau di Garut juga. Iya. Gak apa-apa. Dari kamu deh. Dari Dika. Dan pasti bukan mereka lagi. Nanti mereka lagi yang dijemputnya. Cuma bisa berbeda. Reaksinya boleh Kang. Terima kasih buat Teteh sama Omnya. Sekarang mungkin kan kita masih tahap awal. Emang masih butuh banyak penyesuaian, ya harus tetap semangat. Jangan ngedon lagi kalau masih kurang-kurangnya. Namanya juga kita usaha ya, nggak ada yang langsung dong dia. ya. Saling support lah. Ya, saling support ya. Buat Omnya mungkin semangat di Garutnya. Oke. Jangan banyakin jokes bapak-bapaknya aneh. Ya, jokes bapak-bapaknya ada banget. Dari tadi ngejokes mulu Kang. Dari tadi gak habis-habis jokesnya ada terus. Jadi kebanyakan jokes. Kebanyakan jokes. Lagi. Boleh. Emang. Oke, sekarang buat Warginet boleh diajak dong buat main ke Nona Nina. Warginet sebutannya. Oke, buat Warginet jangan lupa mampir, itu karya kita semua. Oke. Lokal brandnya Garut, jadi jangan lupa mampir, nongkrong, kerja, mau apapun itu di Nona Nina. Oke, Nona Nina tepuk tangan dulu dong untuk Nona Nina Coffee House. Terima kasih Warginet. Selamat untuk terus menjalankan aktivitasnya. Jangan lupa untuk nonton tayangan kita selalu di YouTube suaragarut.id. Terima kasih kami ucapkan. Teteh hatur nuhun Akang. Taya, Akang makasih ya udah datang, udah ngobrol, udah ngasih juga ini. Jadi nanti teman-teman kan biasanya kalau beres kerja tuh kayak lapar. Nah, ini ada kopi, ini terbantu bekerjanya mereka. Karena tadi kan editor harus juga ada nasi kan bisa. ada nasi, bisa pakai nasi ini. Tadi fotonya berarti nggak jadi. Kayaknya udah ada ya. Ya, jadi gak apa-apa ya.
Oke, buat warginet jangan lupa untuk main di Nona Nina Coffee House. Ini buka dari hari Senin sampai hari Minggu. Kalau Senin itu jam 9. 11 sampai 9. 11 sampai 9. Jumat sampai Minggu 11 Jumat sampai Minggu jam 11 sampai 11. Ya, pokoknya main. Rasakan sensasinya homie di Nona Nina Coffee House. Terima kasih kami ucapkan. Yang pertama untuk Asgatur, Asga Umroh. Terima kasih juga untuk Agrafana Furniture. Ini support kita, Kang. Buat Agrafana ini kita set up dari Agrafana. Terus ada Asga Umroh, Asgatur juga sponsor kita. Terima kasih buat Garut Souvenir. Terima kasih untuk All Crew Suara Garut. Terima kasih untuk Nona Nina Coffee House. Tepuk tangan untuk Nona Nina Coffee House. Terima kasih warganet. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.